dapat dipertemukan dan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan sholat salam kita turun pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir kita dapat diberikan manfaatnya. Untuk acara pagi hari ini nanti tentu saja akan diadakan beberapa hal. Yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus perkenalan juga tentang sekolahan ini. Dan untuk yang kedua adalah penjelasan materi-materi yang nanti akan disampaikan kepada pemateri yang tentu saja wajib kalian ikuti dari awal mulai hari ini sampai besok hari Rabu. Dan tentu saja kalian juga harus berseragam saat mengikuti kegiatan tersebut. Oke, biar tidak lama-lama, kami dari panitia, terutama saya sebagai moderator, menyerahkan secara langsung waktu dan tempat kepada Bapak Miftahul Ulum untuk membuka sekaligus mengisi kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Jepol. Pada Bapak Miftahul Ulum, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpahan kepada kita semuanya, khususnya para peserta didik baru yang diterima di SMK Negeri 1 Jepon pada tahun ajaran 2021-2022. Keluarga besar SMK Negeri 1 Jepon mengucapkan selamat kepada seluruh ananda peserta didik baru kelas 10 beserta keluarga dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga Jepon. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan dengan sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021. Namun pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan berbeda. Pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semuanya, sehingga untuk menghindari menularkan wabah ini, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual murni. Memperdomeni ketentuan dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Gugus Tugas penanganan COVID-19 bahwa sekolah yang berada di zona merah, apalagi saat ini Kabupaten Blora sudah melaksanakan PPKM darurat ya, wilayah Jawa dan Bali. Tentunya ini harus kita dukung bersama sehingga SMK Negeri 1 Jepon belum bisa melaksanakan akses belajar tatap muka. Walaupun beberapa saat lalu kita sudah melaksanakan PTM sampai 3 kali, tetapi karena pandemi belum berakhir, akhirnya di tahun ajaran baru ini, di awal kita sudah melaksanakan pembelajaran MPLS dan pembelajaran jarak jauh dengan mode daring. Kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap Anda dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru dan karyawan, seluruh komponen sekolah beserta norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalam SMK Negeri 1 Jepon. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah ya, sebagai wawasan yang mendalam tempat kalian belajar selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk pengenalan lingkungan sekolah ini, kalian tadi sudah melihat beberapa profil video SMK Negeri 1 Jepon. Itulah awal kita mengenal sebenarnya ada apa di SMK Negeri 1 Jepon itu. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Ananda sebagai insan yang beriman, disiplin, unggul. Ya. Selama mengikuti MPLS, sukses untuk Anda semuanya. Semoga Tuhan yang kuasa melindungi kita semuanya. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Ulum atas pembukaan acara pada di hari ini. Untuk materi berikutnya mungkin nanti ada pengenalan lingkungan dan warga sekolah yang akan kami sampaikan. Jadi sebetulnya masih Bapak Ulum ya yang pengisi, karena tadi Bapak Ulum baru pembukaan. Jadi mungkin kalau ini Bapak Ulum masih aktif, monggo bisa melanjutkan untuk pengenalan lingkungan dan warga sekolah juga. Ya, terima kasih Pak Lutfi ya. Anak-anakku semuanya, Ananda dari SMK 1 Jepon, siswa kelas 10. Sebelumnya saya buka masuk sebentar karena saya juga ini ada di kantor di Demak ya. Saya mencari sinyal tadi karena di rumah putus-putus terus. Saya ini keluar, ya ada beberapa orang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terhitung tanggal 2 September 2019, kami ditugaskan di SMK Negeri 1 Jepon sebagai kepala sekolah. Saya dilahirkan di Demak pada tanggal 4 Oktober 1980 dan bertempat tinggal di Demak. Jadi di SMK Negeri 1 Jepon dan di Blora adalah pengalaman saya sebagai kepala sekolah yang pertama kali. Selain di SMK Negeri 1 Jepon, saya juga menjadi pelaksana tugas kepala SMK Negeri 1 Blora. Pada acara ini nanti kami akan melakukan pembukaan MPLS juga di SMK 1 Blora. Anak-anakku, saya sebagai dua kepala sekolah ya di dua tempat. Saya juga menjadi ketua MKKS atau Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Blora untuk jenjang SMK. Anak-anakku semuanya, SMK 1 Blora, SMK 1 Jepon, ya SMK 1 Jepon merupakan SMK yang didirikan pada tahun 2014 ya 2014 tepatnya pada tanggal 2 Juni 2014. Saat ini SMK 1 Jepon sudah memiliki 2 jurusan. Yang pertama adalah listrik dan yang kedua adalah teknik pengelasan. Tentunya dengan visi menjadi SMK unggul, berdaya mutu, pencipta sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing global, kita selalu berbenah bagaimana melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, wabil khusus kepada peserta didik untuk menjadi lulusan yang berkarakter dan berdaya saing global. Tentunya ini adalah PR semuanya. Kita didukung oleh beberapa Bapak Ibu guru yang sangat kompeten ya di SMK Negeri 1 Jepon ini. Jadi pilihan kalian di SMK Negeri 1 Jepon tidak begitu tidak salah ya, tidak salah. Saat ini ada 6 SMK negeri di Kabupaten Blora. Salah satu pilihan yang tepat adalah SMK Negeri 1 Jepon. Kondisi ya, ketenagaan di SMK Jepon memang masih minim pegawai negeri sipil, tetapi teman-teman yang berkiprah di SMK 1 Jepon, terutama pada Bapak Ibu yang pendidik sangat kompeten di bidangnya, sehingga tidak diragukan lagi bagaimana kualitas yang ada di SMK Negeri 1 Jepon. Anak-anakku semuanya, Ananda di SMK Negeri 1 Jepon, ya. SMK Jepon merupakan salah satu SMK semi boarding ya, ditetapkan oleh keputusan Gubernur pada tahun 2020 ya. Di Jawa Tengah ada 15 SMK semi boarding, salah satunya adalah di SMK 1 Jepon. Ke depan kalau selesai masa pandemi ini, SMK Jepon akan menerima 100 anak yang akan bertempat tinggal di asrama, di mana seluruh pembiayaan mulai dari seragam, makan dan sebagainya itu ditanggung oleh negara, sehingga murni 100% gratis. Nah, kewajiban kita untuk di SMK semi boarding ini salah satunya adalah melakukan pelayanan tidak hanya dari hulu tapi sampai hilir. Anak datang ya, kita layani selama 3 tahun dibiayai oleh negara, kemudian ketika anak-anak
mau meninggalkan SMK Negeri 1 Jepon, lulus, maka harus dicarikan pekerjaan. Nah, ini tugas bagi SMK Jepon terkait dengan SMK Seni Boarding. Selain sebagai SMK Seni Boarding, SMK Jepon juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai SMK Siaga Kependudukan dan program-program lain. Jadi kepercayaan pemerintah terhadap SMK Jepon saat ini cukup tinggi. Saya kira itu Pak Lutfi untuk bisa ditayangkan beberapa video terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah dan Bapak Ibu guru. Saya mohon Pak Bayu untuk bisa ditayangkan video profil Pak Bayu. Pak Bayu. Halo Pak Bayu. Iya Pak. Nah. Pak Bayu, Pak Lutfi. Oke, Pak Ulum. Bisa ditayangkan? Untuk, maaf, untuk videonya kemarin masih dalam proses pengeditan, Pak. Jadi belum sampai selesai. Jadi insya Allah di hari terakhirnya mungkin. Pak Bayu bisa video profil sekolah, Pak. Yang ditampilkan tadi. Ya, kita pengenalan lingkungan dulu lah, ya. Ya, anak-anak, inilah kondisi SMK Negeri 1 Jepon. Terletak di Jalan Jatirogo, kilometer 1, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. SMK Negeri 1 Jepon memiliki 2 program keahlian. Yang pertama, teknik instalasi tenaga listrik. Yang kedua, teknik pengelasan. SMK Negeri 1 Jepon memiliki visi menjadi SMK unggul, berbudaya mutu, pembentuk SDM berkarakter, dan berdaya saing global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Abi Bicar, loyalitas tanpa batas. Selamat datang di SMK Negeri 1 Jepon di Teknik Pengelasan. Di sini saya selaku salah satu guru produktif di Teknik Pengelasan, di mana pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik nanti yang masuk itu ada 2. Yang pertama pengelasan secara SKKNI dan yang kedua pengelasan secara kewirausahaan, di mana secara SKKNI ini nanti Anda akan diajari bagaimana cara mengelas secara fabrikasi dalam pengelasan benda-benda berat seperti perkapalan, seperti bodi bus, seperti las motor, dan pengelasan berat lainnya. Yang kedua adalah secara kewirausahaan, di mana Anda akan diajarkan mengelas produk-produk ringan, contoh pembuatan kursi, pembuatan meja, tralis, dan peralatan rumah lainnya. Kami harapkan bagi calon peserta didik baru yang nantinya diterima di sini belajarnya dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian dapat menggapai cita-cita kalian masing-masing bersama SMK Negeri 1 Jepon. Sekian dari saya, salam Abi Pijar, loyalitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya adalah salah satu guru dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 1 Jepon.
instalasi mobil listrik memiliki peralatan yang sangat memadai, berbagai macam dari instalasi penerangan, instalasi tenaga, instalasi motor, dan perbaikan peralatan listrikan. Sehingga nanti ketika Anda lulus diharapkan bisa menjadi teknisi instalasi penerangan, instalasi motor listrik, instalasi tenaga maupun perbaikan peralatan rumah tangga. Jika kalian ingin berminat bergabung ke keluarga SMK Negeri Cirebon, insya Allah untuk keluarannya bisa kalian bekerja di industri yang membutuhkan jasa instalasi maupun perbaikan lingkungan industri. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sedikit cuplikan dari gimana atau gambaran dari SMK Negeri Cirebon. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini tadi Bapak Kepala Sekolah telepon saya karena ada dikat. Beliau menyerahkan pada panitia untuk mengisi kegiatan berikutnya. Saya akan sedikit mengulang lagi tentang SMK Negeri Cirebon beberapa atau sekolah yang kalian pilih itu seperti apa. Saya mengulas sedikit bahwa SMK Negeri Cirebon itu SMK yang termasuk sangat muda karena baru ada di tahun 2014 dan walaupun baru tahun 2014 baru ada sekolah ini, tapi termasuk perkembangan dari SMK Negeri Cirebon cukup pesat karena di mana kita sudah menjadi salah satu sekolah pilihan untuk boarding. Selain itu juga kerja keras dari Bapak Ibu karyawan yang ada di dalamnya tentu menjadi salah satu penunjang bagaimana sekolah ini bisa bergerak maju dan tentu saja tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesinambungan dengan murid-murid sekalian. Jadi kami mengharapkan untuk kegiatan MPLS seperti ini menjadi tonggak awal ataupun tombak awal bagi kalian untuk selalu melanjutkan tren positif dari SMK Negeri Cirebon ini nanti ke depan semakin baik lagi. Itu tentang SMK duluan. Yang kedua, di sini terdapat beberapa guru yang memang masih cukup muda, masih cukup energik. Tentu saja kalian nanti kalau umpama diadakan untuk siap, karena bagaimanapun di masa seperti saat ini, pandemi seperti saat ini, banyak sekali perubahan yang harus siap ataupun tidak siap kalian harus lakukan. Contohnya seperti saat ini kita melakukan kegiatan MPLS secara daring. Padahal di awal kita dulu sudah pernah mendengar informasi dari Bapak Menteri bahwa akan adanya tatap muka di tahun 2021, tapi ternyata keadaan kita harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut tadi. Yang berikutnya tentang kegiatan di sekolah ini, tentu saja sekolah tidak mungkin tanpa kegiatan. Ada yang namanya OSIS, ada yang namanya kepramukaan, ada yang namanya ekstrakurikuler yang lainnya. Ekstrakurikuler di sini sekitar
ya kan, ada sekitar 6, 7, 8, 9. Yang pertama tentu saja ekstra wajib yang harus kalian ikuti nanti di kelas 10 seumpama sudah ada informasi tatap muka adalah kepramukaan. Itu wajib bagi peserta didik khususnya kelas 10. Itu nanti kalian akan diampu atau pembinanya adalah Bapak Ahan dan Bapak Didik. Itu yang akan mengampu dalam kegiatan ekstra kepramukaan. Dan yang kedua ada ekstra voli yang nanti mengampu adalah Bapak Teguh. Dan yang ketiga adalah ekstra panahan, itu nanti yang mengampu saya sendiri. Yang keempat ada ekstra atletik, nanti yang mengampu adalah Bapak Faisal. Yang kelima ada ekstra futsal, nanti yang mengampu adalah Bapak Anggara. Yang keenam nanti ada ekstra melukis ataupun musik, nanti diampu oleh Bapak Joko selaku kesiswaan juga yang ikut di sini. Terus ada juga ekstra PMR, nanti di situ yang mengampu adalah Bu Ita, mungkin wali kelas kalian salah satunya. Terus ada juga ekstra karate, ekstra tapak suci, dan beberapa ekstra yang lainnya mungkin yang belum sempat saya sampaikan. Jadi kami memiliki beberapa macam kegiatan positif yang tentu saja bisa kalian ikuti dan berguna untuk meningkatkan potensi kalian sendiri. Tentu saja fasilitas yang dimiliki oleh SMK Negeri Jepon juga termasuk cukup mumpuni karena kita didukung dengan sarana-prasarana yang sudah bagus. Mulai dari ruang kelas yang mencukupi, mulai dari bengkel yang mencukupi, dengan peralatan yang sangat mumpuni. Kami mengharapkan ke depan bagi kalian yang sudah memiliki keahlian sebelum kalian masuk SMK ini lebih berkembang lagi ke depannya, dan syukur-syukur kalian bisa membawa nama baik kalian sendiri, nama baik orang tua ataupun sekolahan kita. Untuk saat ini tidak ada nama SMP lagi yang ada di pelangkat kalian karena kalian sekarang ini sudah resmi menjadi peserta didik di SMK Negeri Jepon. Jadi kami mengharapkan baik-baik, mengharapkan banyak hal kepada kalian untuk selalu menjaga nama baik tersebut. Ya. Maupun itu nama baik dari sekolah kalian yang lalu, SMP kalian, MT, pun yang saat ini akan kalian tempati yaitu di SMK kalian. Selain itu juga kami mengharapkan banyak sekali perubahan yang nanti akan kalian dapatkan, terutama di masa peralihan seperti ini. Kalian sudah hampir lebih 2 tahun tidak pernah mengalami pembelajaran tatap muka secara langsung. Tentu hal tersebut mengakibatkan banyak sekali perubahan sifat ataupun karakter ataupun pengetahuan kalian. Tapi itu, semua itu dapat dirubah itu karena adanya keinginan dan harapan kalian masing-masing. Tentu kalau kita sambat kenapa 2 tahun ini nggak ada pembelajaran, nah, kita nggak bisa menyalahkan 1-2 orang saja. Baik lagi ke depan, mengikuti aturan yang ada saja. Kembali lagi kepada kalian yang dapat menentukan dengan hidup kalian sendiri, masa depan kalian sendiri, juga cita-cita kalian sendiri adalah diri kalian masing-masing. Jadi kembali lagi tanyakan kepada diri kalian bagaimana saya ke depan, itu tinggal diri kalian masing-masing. Pengennya seperti apa? Kalau kalian pengennya seperti ini terus, main terus, hanya memikirkan game, ngopi, nongkrong, atau permainan yang lainnya, ya kamu juga pasti akan kesulitan dengan teman-temanmu yang berusaha untuk belajar dan giat ke depan. Dan memang nggak ada yang tahu rezeki orang ke depan seperti apa, tapi yang namanya usaha itu harus selalu ada dan doa tentu saja. Selain itu juga di SMK ini nanti ada beberapa mapel-mapel yang tentu saja wajib untuk kalian ikuti dan mungkin harus benar-benar kalian pahami, terutama di mapel produktif yang memang harus benar-benar kalian paham, karena nggak ada yang namanya anak SMK kok sampai bingung dengan mata pelajarannya sendiri seperti itu. Untuk kalau di les nanti ada materi apa, di lesek ada materi apa, itu harus benar-benar kalian ban ataupun kalian pikirkan secara matang.
Oke, itu dari saya sedikit, mungkin ada Pak Joko ataupun Bapak Ibu guru yang lain ingin menambahkan. Halo? Mungkin dari Bapak Ibu guru wali kelas atau mungkin dari Pak Joko, apakah ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, nanti saya lanjut di pretest. Nggak ada yang melanjutkan ini? Nah, Enggak ada, Pak. atau gini, atau apakah ada pertanyaan dari mungkin peserta didik atau anak-anak sekalian, ada yang mau tanyakan? Terutama wajahnya yang tidak dikelihatan ini. Kenapa kok sampai nggak dilihatkan wajahnya? Apakah malu belum mandi? Apakah Belum mandi, Pak. ada alasan yang lain? Belum mandi. Oh, Belum mandi. masa depan piye? Indonesia mau dibawa kemana ini? Baru Yang mandi. ini anak. Ya, oke. Seperti yang saya bilang tadi, tolong diperhatikan wajahnya, pakaiannya seperti apa, seragamnya seperti apa, itu nanti Ini loh, Pak. kalian masuk YouTube SMK Jepang minimal kan, kalau nggak mau mlebu TV apa mlebu YouTube. Ya. Oke, kalau nggak ada tambahan dari Ibu wali kelas, nggak ada tambahan dari Pak Joko juga selaku ketuaan, mungkin ini bisa dilanjut dengan monggo Pak Bayu bisa dilanjut dengan bebas dulu, habis ini nanti baru istirahat sebentar. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Konyol. Oke. Wes bar iki. Wes bar. Belum, ini belum selesai. Belum. Belum. Oke. Selesai. Semangat. Ilmu ndelok Gunung Lawu. Oh ya, monggo Pak Joko. Omane gurune seger to, Mas. Speakernya diaktifkan Pak Joko. Speakernya diaktifkan. Info, Bos. Assalamualaikum. Coba Omane gurune seger ngono bisa to. didengar? Bisa Enak ya, didengar? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Jelas. Coba kalau bisa, coba yang lain dimatikan dulu. Dimut dulu ya. Bentar. Kalau masih banyak, dimatikan dulu. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ketua Panitia, Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi mungkin kalian belum kenal ya. Ini Ketua Panitia ini adalah pembina OSIS, Bapak pembina OSIS kalian nanti. Jadi nanti saat ada urusan dengan OSIS atau dalam keorganisasian, beliau ini yang mengampu masalah urusan OSIS dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesiswaan dibantu oleh OSIS. Anak-anakku yang saya cintai, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka. Ini baru perdana ya, perdana secara resmi setelah kalian dinyatakan lolos seleksi atau bisa nyatakan diterima karena sudah berdasarkan peringkat dan berdasarkan hasil penilaian, dan penilaian itu tidak sembarangan, dilihat dari banyak faktor, dilihat dari banyak unsur, mulai dari nilai, kemudian keadaan sosial dan lain sebagainya. Jadi bersyukurlah kalian dapat diterima di SMK Negeri 1 Jepang, dan saya harapkan ini menjadi pilihan, benar-benar pilihan utama, karena kedepannya disinilah kalian nanti akan mencoba untuk memulai masa depan, karena masa depan itu masih jauh sekali ya.
Jadi masa depan masih jauh sekali di sekolah, terutama di SMK, sekolah menengah kejuruan itu mendidik dan mengajar siswa untuk menjadi anak-anak yang berpengetahuan, terampil dan memiliki karakter. Nah, ini yang terpenting. Nah, nanti sebenarnya ada di materi saya, nanti setelah pretest mungkin. Kalau nggak salah jadwalnya setelah pretest jam 9:15 nanti akan mengisi khusus tentang karakter, pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter di siswa di lingkungan sekolah. Dan nanti pembentukan karakter siswa di lingkungan dunia industri ini sangat penting ini. Jadi tidak sembarangan anak itu memiliki terbentuk karakternya baik kalau tidak dilatih atau dibina. Nah, dibina mulai dari sekarang hari hal-hal yang kecil. Kemarin sudah ada instruksi dari sekolah kalian. Pertama, profil WA, ya. Profil WA mohon semuanya berseragam. Foto-foto istilahnya yang tidak jelas wajahnya, kemudian kurang sopan, kemudian memperlihatkan wajah orang lain, ya, kemudian memperlihatkan wajah tokoh, memperlihatkan wajah, kalau ada memperlihatkan wajah setan kemarin tuh. Lucu ya. Nah, uang bagus-bagus malah jadi wajahnya setan. Nah, kalau itu nanti diganti, mulai nanti diganti. Profil itu sangat penting. Karena nanti WhatsApp tadi nanti terus digunakan untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Pertama itu digunakan untuk komunikasi pembelajaran di sekolah dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Apabila nanti kalian menjadi anak yang berprestasi ataupun nanti ada panggilan dari perusahaan misalnya, ya, mohon diperhatikan. Misalnya kalian nanti mendaftar di perusahaan, ada panggilan di perusahaan, kemudian kalian menggunakan pakaian yang tidak senonoh atau tidak kurang sopan, kemudian yang kedua menggunakan tokoh karakter orang lain atau tokoh karakter kartun atau apa. Nah, ini nanti sangat mengganggu. Mereka dari perusahaan mengatakan ketidakseriusan gitu, ya. Makanya kita latih dari awal, dari awal. Jadi profil karena kalian masih sekolah, jadi jangan nggak usah aneh-aneh. Yang penting ikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang kedua setelah foto profil, kemudian yang kedua selama mengikuti MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, ditambah B baru, tentunya baru ya. Kalian diharapkan nanti sesuai dengan surat edaran yang kemarin ada ditatip diharapkan kalian menggunakan seragam sesuai hari karena ini 3 hari, jadi nanti Senin dan Selasa OSIS, kemudian hari Rabu batik bebas, batik identitas sekolah SMP atau MTS gitu ya. Nah, dari sini nanti akan terlihat memang seperti inilah, tidak hanya di SMK kita, di seluruh SMA, SMK di sekabupaten Blora, bahkan di se-Jawa Tengah sama prosesnya seperti ini. Jadi jangan memakai pakaian-pakaian yang misalnya wah pakaiannya sudah sesak Pak, sudah sesak atau sudah. Jadi kalau bagian atasan nggak masalah ya, di bawah sarungan nggak masalah. Sarungan, pakai celana pendek, pakai daster nggak apa salah, yang penting di atas ya. Di atas Jawa pakai daster nggak apa-apa, yang penting bagian atas karena nanti hanya terlihat di atas. Nah, di sini menunjukkan kalian mulai kita latih untuk disiplin. Disiplin tidak hanya disiplin waktu tetapi juga cara berpakaian. Kemudian ada lagi tata krama, nah, tata krama etika karena kita sudah menggunakan komunikasi dengan via internet, ya, ada WhatsApp, ada Zoom, kemudian ada mungkin Google Meet, ya, Google Meet, kemudian Google Classroom dan lain sebagainya, masih banyak aplikasi. Tolong nanti saat kalian mau bertanya, saat kalian mau menjawab, ya,
terutama saat bertanya dan memberikan saran atau himbauan atau masukan. Itu ucapkan salam dulu. Selamat pagi boleh, selamat siang, selamat sore boleh ya, tergantung waktu ya. Atau kalau yang kalian beragama Islam ya, assalamualaikum. Nah, itu etika itu sangat penting. Penilaian pertama seorang anak itu etika. Ya, salam, mengucapkan salam, sapa. Ya, itu di SMP sudah diajarkan ya. Senyum, salam, sapa. Kemudian satunya lagi apa itu? Nah, hal-hal yang seperti itu nanti kita kembangkan terus. Di lingkungan sekolah pun sama, tidak hanya online, di lingkungan sekolah nanti setiap ketemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian bertatap muka langsung, berpapasan, bisa mengucapkan sugeng injang, sugeng siang, sugeng sonten, kemudian assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung suasana. Itu sangat penting. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Lutfi. Mungkin ini hanya sebagai bekal agar ke depan nanti anak-anak bisa terbiasa dengan lingkungan sekolah yang baru. Sudah saatnya menanggalkan tadi apa yang disampaikan Pak Lutfi benar, menanggalkan sekolah lama ya, sekolah lama. Kalau masih identitasnya SMP, MTS, oke, itu nama itu nggak usah dipakai lagi. Kalau pakaian boleh dipakai, tetapi nama nggak usah dipakai lagi. Kalian sekarang sudah resmi menjadi siswa SMK Negeri 1 Jepon. Nah, ini harus merupakan identitas baru yang harus kalian dimasukkan dalam hati ya. Kemudian kemarin juga di-share ada tribun. Tribun itu adalah bentuk kebanggaan kalian pada sekolah yang baru. Tribun. Ya, sudah dapat semua ya tribun itu ya. Tribun itu bisa digunakan untuk status ya, status di WA atau di Facebook atau apa. Bagus itu. Itu ada di situ ada bingkainya, kemudian ada tulisan saya bangga atau saya siap di MPLS, kegiatan MPLS. Gak ada, Pak. Kemudian ada foto tribun. Gak ada, Pak. Tribun. Dia dikasih, Pak. Nggak dikasih ya, nanti belum. Ada beberapa teman kalian yang kebetulan ada di WA kami, sudah memasang tribun itu sebagai status Facebook, di status Facebook dan status WA itu sudah banyak dibaca orang, bagus sekali ya, bagus. Itu terobosan baru, mungkin di SMK lain belum ya, SMK mencoba untuk tribun. Caranya mudah, memasukkan foto sama foto cukup mudah. Itu gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Nanti panjang lebar kami akan sampaikan pada materi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bom mateng bom. Dengerin dulu. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, dengarkan dulu yang lain. Iya Pak. Ya, sambil makan boleh kan Pak? Coba. Oke. Sambil ngopi, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Untuk besok, karena hari ini yang mengisi dari dalam semua. Oke lah, kalian celomong nggak masalah. Tapi untuk besok, dengarkan dulu yang lain ya. Untuk besok kalau kalian masih celomong ada yang berbicara, saya suruh keluar saja. Terima kasih. Paham ya? Ya. Itu namanya nggak menghargai orang ngomong. Oke. Oke. Untuk hari ini di sesi pertama, saya rasa cukup. Nanti setelah ini ada yang namanya pretest yang akan di-share melalui grup kelas kalian masing-masing. Itu nanti tolong dikerjakan dan dikirim
melalui email yang akan nanti kami bagikan melalui wali kelas. Terus setelah itu dimulai lagi, jangan lupa akan dimulai lagi nanti jam 9.45. Itu nanti yang mengisi Pak Joko mengenai sosialisasi bahaya narkotika dan pembentukan karakter peserta didik baru. Paham ya? Nanti jadi dimulai lagi jam 9.45. Silakan yang belum makan silakan makan, yang belum mandi silakan mandi. Setelah ini ikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih. Itu untuk sesi pertama pembukaan dan pengenalan lingkungan. Semoga nanti kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue keluar dulu. Nanti masuk lagi. Wes gue absen nih. Keluar dulu gak apa-apa, keluar dulu. Nanti masuk lagi. Mana absen pertama, Pak? Hemat kuota. Pasukan 945, Pak. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Ah.